Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Surya Fajar Effendi dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM akhir 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik dari berwudu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Tak lupa juga, semoga sholawat bertangkaikan salam tetap tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, langsung kita masuk ke materi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering bersentuhan dengan yang namanya hadas atau najis, di mana kedua hal tersebut harus kita bersihkan dengan cara bertoharo untuk melakukan ibadah seperti halnya sholat. Toharo sendiri secara bahasa berarti bersuci, dan secara syara ya ini adalah bersuci dari hadas maupun najis. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita melakukan toharo, yakni dengan cara berwudu. Berwudu secara bahasa yakni bersih dan indah, dan secara syara berwudu adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Di sini kita akan belajar tentang fardu wudu, syarat-syarat wudu, sunnah-sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Berwudu tentulah kita menggunakan media air, di mana ada beberapa macam air yang ada di dunia ini dan ada klasifikasinya. Air yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, yakni adalah air mutlak yang belum berubah warnanya, sifatnya, baunya, dan rasanya. Maka air tersebut adalah air yang sewajarnya yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yakni seperti adalah air musyammas, di mana air yang dipanaskan oleh sinar matahari di wadah yang terbuat dari logam dan bukan emas, maka air tersebut makruh untuk digunakan. Yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan, yakni adalah air mustakmal, di mana air tersebut adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas. Jadi meskipun tidak berubah sifatnya, tapi sudah digunakan untuk bersuci, maka hal tersebut tidak mensucikan lagi. Yang terakhir adalah air mutanajis, adalah air yang sudah terkena najis dan jumlahnya kurang dari 2 kula. 2 kula sendiri adalah setara dengan 217 liter. Adapun air yang suci dan mensucikan contohnya adalah air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air hujan, air salju, dan air embun. Ketujuhnya itu dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian kita akan langsung masuk ke teori wudu. Yang pertama adalah fardu dari wudu. Adapun fardu wudu yang pertama yakni adalah membaca niat. Hendaknya kita membaca niat untuk menghilangkan hadas kecil ketika membasuh muka. Niatnya yakni adalah nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, membasuh seluruh muka dari mulai tumbuhnya rambut di kepala, bagian atas hingga bawah dagu, dan dari telinga ke kanan hingga telinga ke kiri. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Ingat ya, dari tangan hingga ke siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian rambut, kulit, atau kulit kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib, artinya berurutan, yang mendahulukan yang rukun yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Kemudian yang ketiga kita masuk ke syarat-syarat wudhu. Yang pertama harus Islam. Yang kedua tamayyiz, yakni dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga tidak berhadas besar.
Yang keempat, dengan air suci lagi mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, atau tato. Yang keenam adalah mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian, sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama adalah bersiwak. Yang kedua adalah membaca basmalah ketika hendak melakukan wudhu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat adalah berkumur-kumur. Yang kelima adalah membasuh lubang hidung sebelum berniat. Yang keenam adalah menyapu seluruh rambut dengan air, rambut di kepala. Kemudian selanjutnya mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya adalah menyapu kedua telinga luar dan dalam. Dan sunnah yang selanjutnya yakni semuanya dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah menyela-nyela jari tangan dan kaki. Dan yang terakhir adalah membaca doa sudah wudhu. Itulah sunnah-sunnah dalam berwudhu. Kemudian adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Misalnya buang air kecil maupun air besar, atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua adalah hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, atau tidur dengan nyenyak. Yang ketiga adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, dan keduanya bukan mahram, dengan tidak ada penghalang antar keduanya kulit tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memegang atau menyentuh kemaluan, kubul atau dubur, dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke praktek. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Selesai membersihkan tangan, terus berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Selesai berkumur, terus mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke kiri sambil membaca niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari faradalillahi ta'ala. Kemudian membasuh kedua belah tangan hingga siku-siku sebanyak 3 kali. Selesai mencuci kedua belah tangan, terus mengusap sebagian rambut kepala 3 kali. Selanjutnya, mengusap kedua belah telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kita membaca doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin.